Podcast. Nggak cuman perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Hai Oleh Diners. Dengan Nanat di sini. Dengan Sasa di sini. Kalian lagi dengerin Dine-In Podcast. Nah, Oleh Diners, Dine-In Podcast hadir dengan konsep yang baru Topik-topik yang menarik. dan juga narasumber-narasumber yang gak kalah asiknya. Ikutin kita terus ya. Enjoy! 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, all the diners, ini adalah episode pertama dari Dine-In Podcast loh, yang bakal nemenin kalian. Nah, udah gak kerasa ya, kita udah masuk bulan Agustus lagi. Betul. Bentar lagi kita bakal ngerayain hari kemerdekaan Indonesia. Atau hari ulang tahun Indonesia yang ke-77. Betul. Nah, ternyata tuh untuk tema tahun ini tuh adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, sekarang Nanat di sini ditemanin oleh teman Nanat nih yang spesial banget nih. Coba boleh dong perkenalkan diri. Halo All Day Diners, aku Viana. Dah. Udah cuma gitu dong perkenalannya gitu. Udah. Oke deh. Biasanya kan kalau misalkan bulan Agustus ini tuh identik dengan hari ulang tahun Indonesia, Betul. kemerdekaan Indonesia. Dan biasanya tuh kita bakal ngapain sih kalau misalkan di kemerdekaan gitu? Upacara. Betul, udah upacara pasti. Lomba-lomba. Iya, lomba makan kelereng enggak ya? Makan kelereng gimana? Keselak atuh. Lomba makan kerupuk. Makan kerupuk. Aku juara loh. Oh iya. Katanya Bertahun-tahun. denger juara itu ya, bertahan selama bertahun-tahun Iya ya. bener, kamu mau ngelawan aku nggak? Harusnya Pengen bisa sih, sih. Soalnya pengen sih. selama ini aku juara 1 gak ada lawan. Oh iya. Gak ada lawan tuh maksudnya gak ada lawannya. Aku sendiri doang. Sebentar. Ini tuh perlombaannya cepet-cepet atau banyak-banyak? Mengalahkan rekor sebelumnya. Oh, mengalahkan rekor sebelumnya. Rekor tahun lalu berapa? Coba Rekor tahun kerupuknya. lalu setengah kerupuk. Setengah kerupuk. Jadi hari ini harus satu Setengah ya. truk. Setengah truk. Tadi apa? Lomba makan kerupuk ya? Kalau makan kerupuk. Lomba Balap karung. Iya. Balap Bakiak. karung. Bakiak. Egrang. Egrang. Aku lebih banyak. Basket pakai sarung. Iya betul. Sepak bola pakai daster. Hmm. Tapi kenapa harus pakai daster ya? Oke. Anggap aja itu pertanyaan aku yang cuma sekilas aja. Aku pengen jawab boleh nggak? Boleh, kenapa? Katanya kan kalau misalnya futsal itu kan lari-lari kan. Kalau pakai dasar kan susah pakai rok. Oh. Kalau cowok-cowok kan susah pakai rok itu. Jadi biar iya. lebih susah tuh gitu. Kadang suka diangkat-angkat soalnya nggak kelihatan bolanya. Oh iya benar-benar. Kalau teman-teman aku sih Iya, gitu. Iya. Terus sama lagi itu lomba panjat pinang dong. Ya, yang pinang harus itu ada yang dong. selalu bikin oli naik harganya ya. Iya bener, semua oli habis dijual. Dihabiskan untuk satu tiang doang. Terus udah gitu itu lomba ngambilin koin dari pepaya. Oh iya benar. Terus udah gitu kayak ntar dulu. Papaya? Iya, Semangka. pepaya. Semangka. Oke, kita beda generasi. Oke. Atau enggak, aku nggak mau mengaku itu sih. Atau mungkin kita cari alasan lain. Atau mungkin pada Beda saat sekolah. itu beda sekolah. Beda Atau sekolah. mungkin pada saat itu lagi musimnya pepaya. Bisa jadi. Nah, pas kamu lagi musim semangka. Kayaknya gitu. kalau misalkan tiba-tiba duren kayaknya asik ya. Asik sih, tapi aku ngebayangin tim yang nyiapinnya gimana ngebelah durennya ya. Bisa aja kan ngebelah duren mah. Gampang, cuman yang kasihan yang makannya. Iya, Colok-colok gitu, hidung kita kecolok. kecolok, mata kecolok, semua kecolok, jangan Jangan bahaya. kasihannya. Jadi nggak boleh pas lagi bulan Nggak duren boleh, ya. nggak boleh. Mm-mm. Emang Benar-benar. kamu pernah lomba apa aja sih kalau dulu di sekolah? Aku kayaknya lomba. Oh, aku ada lomba yang unik sih. Lomba bikin baju. Terus udah gitu fashion show tapi pakai koran. Wih, Jadi menang. bikin baju. Iya, soalnya waktu itu gak menang juga sih. dia yakin banget menang. Iya. Gak menang sih. Jadi waktu itu kita tuh timnya waktu aku tuh timnya itu ada satu yang benar-benar dari dulu jiwanya jiwa fashion designer. Widih. Jadi dia bikin bajunya bagus banget, tapi nggak menang. Karena yang lain lebih bagus. Karena yang lain lebih kemerdekaan temanya. Oke. Lebih Oke. Karena teman kamu itu jiwanya fashion designer, jadi akhirnya dia merealisasikan apa yang ada di dalam benak dia. iya, gitu selama ini. bukan ya maksudnya bukan jadi Temanya ini bukan temanya kemerdekaan. Pokoknya jadi bikin dress pakai koran. Oke, ini orang pinter banget sih bikinnya. Tapi kenapa kita nggak menang Oke, gitu kan? baiklah.
Kalau dulu Viana ikutan lomba apa aja? Aku lombanya sih sebenarnya standar-standar aja, tapi ada satu lomba yang menurut aku unik sih. Jadi di sekolah aku tuh waktu SMP nyediain lomba sepeda, tapi lomba sepedanya udah dibikin tracknya tuh kayak yang meliuk-liuk gitu dan tempatnya kan kecil, jadi si sepedanya tuh harus pelan-pelan. Kalau enggak keluar dari tracknya ya. Dan terus udah gitu kayak ada yang papan dibikin segitiga, jadi pas ngelewat itu jatuhnya tuh langsung gitu kan. Nah tapi aku nggak ikutan sih karena terlalu kasihan sepedanya, nanti terlalu berat bebannya. Beban hidup atau beban dua-duanya? Beban udah berat, apalagi beban hidup makin berat. Oh gitu ya. Kasihan juga ya jadinya. Iya, jadi aku nggak ikutan. Oh jadi tapi itu cukup unik juga sih itu perlombaan sepeda di kemerdekaan gitu. Gitu. Tapi tahu nggak sih, Vi, waktu aku kan sekolah di luar negeri nih, nah kita tuh kerayain di sana. Di mana sih kamu sekolahnya? Aku dulu di Tiongkok. Oh, Nah di Tiongkok kita tuh pernah kayak ngerayain kemerdekaan di Dubes, di duta besarnya gitu, jadi di hotel kayak gitu. Kita merayakan kemerdekaan, jadi kita upacara atau nanti kita main lomba-lombaan kayak lomba apa sih, makan kerupuk atau apa, pokoknya semua ada perlombaannya gitu. Emang di situ ada kerupuk? Ya bawa dari Indonesia sih. Oh, niat banget saudara-saudara bawa kerupuk dari Indonesia. Iya, niat banget sih itu. Kayak maksudnya kan ya, jadi ada kerupuk, ada apa, ada bakyak. Waktu itu aku ingat banget sih pernah ikut lomba bakyak juga di sana. Soalnya mereka bawa bakyaknya sendiri gitu. Iya. Aku tuh jiwanya kompetitif banget ya dari tadi. Menang. Nanyanya menang atau kalah. Dari jawabannya udah terjawab sih. Iya, terima kasih. Ya pokoknya begitulah, kita melakukan lomba dan gitu, nanti diakhiri dengan kayak makan bersama, makan makanan Indonesia, kayak makan rendang atau enggak tumpeng, nasi kuning. Itu nasi kuning. Itu bareng sama warga negara sana atau kalian WNI doang? Kebanyakan sih kayak WNI doang sih. Tapi mungkin ada beberapa orang yang sudah menikah mungkin ya dengan orang-orang Indonesia. Jadinya mereka ikutan juga. Ngeramein. Iya, ngeramein. Gitu ya. Terus begitu lucu. Mereka tuh suka, ini gimana cara pakainya bakyak gitu kan. Lucu juga sih ngeliatnya. Terus dari itu aku pernah ada satu kesempatan untuk lihat kayak yang sudah menikah dengan warga Indonesia itu, mereka kumpul, mereka bikin paduan suara nyanyi lagu Indonesia Raya. Wah, pelafalannya gimana? Wah, itu lucu kalau kayak banget gitu? lah pokoknya pelafalannya. Kayak menarik juga sih, soalnya mereka kan bukan orang asli Indonesia, tapi mereka bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bagus gitu, walaupun pelafalannya cukup aneh gitu menurut kita. Gitu sih. Jadi all day diner sekarang tahu ya tujuan Nanat ke Tiongkok itu adalah ngajarin orang sana bahasa Indonesia sebenarnya. Bukan Atufi. Kayaknya kamu salah nangkap ya. Salah ya. Salah nangkap kayaknya bukan. Berarti kalau gitu tujuan kamu ke sana adalah ngajarin mereka paduan suara. Bisa jadi. Oke, tapi memang unik ya Kak, kamu ke sana dan teman-teman kamu itu bisa membawa kebudayaan Indonesia ke sana juga sih, ya. Iya, benar sih. Nah, coba kalau misalkan Viana ada momen-momen yang tidak terlupakan nggak? Kan kalau aku kan yang bisa merayakan kemerdekaan di luar gitu. Kalau misalnya kamu apa nih kira-kira? Aku ada momen yang paling nggak bisa aku lupain tuh ketika aku bergabung di Paskibra di SMA. Wah, ikutan Paskibra? Iya, jadi aku anggota Paskibra dulu, tapi kan tapi swasta ya, bukan Paskibraka. Nah, terus udah gitu setiap tanggal 16 Agustus kita tuh pasti ada namanya Desa Bahagia. Nah, Desa Bahagia itu apa tuh? Bentar, Desa Bahagia itu dikutipin loh sama Viana. Maksudnya gimana nih Desa Bahagia? Desa Bahagia ini start dari jam 3 sore, terus gitu sampai besokannya sampai selesai upacara, dan di situ tuh kita dilatih mental dan fisik. Tapi fisik di sini bukan berarti kita dipukulin, enggak, sama sekali tidak. Tapi lebih kayak setengah pendidikan tentara kali ya, jadi kayak ngerondang, squat jam, terus udah gitu bahkan ketika kita mau makan malam aja kita dibagi jadi 2 tim, kita disuruh lombanya adalah mengelilingi lapangan dengan jalan jongkok, tapi harus dalam barisan yang rapih. Terus kalau misalkan itu kan lomba nih, pasti ada yang menang dan ada yang kalah kan? Nah, kelompok yang menang boleh makan malam.
Lah, yang kalah? Kelompok yang kalah tidak boleh makan malam. Dikira yang kalah juga boleh makan. Nggak boleh. Boleh makan nasi doang. Nasi doang gitu misalnya. Nggak boleh. Terus gimana dong? Tapi dari situ tuh kita belajar apa sih? Kita belajar sharing, kita belajar berbagi. Kita tuh satu tim paskibra itu tuh suka dan duka tuh dibagi gitu. Nggak cuman sukanya aja yang dibagi, duka juga. Nah, jadi ketika teman-teman yang menang ngelihat teman-teman yang kalah nggak bisa makan, pasti mereka bagi makanan dong. Tapi ketika mereka bagi makanan, konsekuensinya adalah mereka akan dimarahin sama pelatihnya. Lah, jadi serba salah dong kitanya. Iya, dan dimarahin itu nggak cuman dalam jarak jauh, tapi bisa sampai di telinganya, diteriakin. Oh gitu. Kamu ngapain bagiin makanan? Kan udah dibilangin. Kasihan Kamu amat. ngelawan kata pelatih, intinya kayak gitu. Pokoknya mau gimana pun juga ujungnya jadi kita yang salah gitu ya. Iya, serba salah. Tapi itu pasti ada maksudnya dong. Iya, maksudnya adalah supaya kita care gitu sama teman kita. Itu loh, teman kita lagi nggak bisa makan loh, masa kita enak-enakan makan? Walaupun kita tuh dimarahin juga, tetap aja kita harus care. Kita harus punya hati nurani lah kesannya berarti ya. Iya, kita tuh satu tim gitu. Terus udah gitu, terus? setelah itu jurit malam ya biasalah ditakut-takutin. Habis itu kita ada latihan lagi juga, dan habis latihan terakhir kita tidur. Latihan terakhir, maksudnya latihan terakhir Latihan formasi buat, untuk besoknya berarti ya. Iya, betul. Tidurnya tuh gimana? Berarti ada bawa sleeping bag gitu. Enggak, tentu saja tidak. Jadi tidurnya gimana dong? Kita tidur di ruang kelas di atas kursi. Kursinya kita jajarin, ya udah kita tidur di situ atau di meja. Jadi nggak kayak kesannya kayak tidur di lantai aja gitu berarti. Nggak di lantai sih, kan takut masuk angin kan. Soalnya besoknya biasanya kan perform pakai itu kan, pakai apa nggak namanya? pakai alas. Oh, nggak pakai alas. Nggak pakai bantal. Terus udah gitu di subuh kita bisa tiba-tiba dipanggil. Pelatihnya udah di tengah lapangan, kita harus dipanggil dengan kondisi badan, baju segala macam lengkap, perlengkapan buat upacara kayak gitu-gitu belt lengkap. gitu, Iya. berarti topi, lencana. Lencana itu harus lengkap semuanya. Terus kayak gitu misalnya kalau misalkan dipanggil gitu terus kita masih belum siap gitu gimana dong? Disuruh bending itu tuh jongkok berdiri. Waduh. Satu set 10 kali. Setiap kayak satu atribut yang kurang. Misalkan lencananya hilang gitu. Iya. Nah, ketika momen gitu pasti dipanasin sama pelatihnya. Tuh teman kamu lagi bending, masa kamu berdiri enak-enak aja? Oh, Balik lagi ke- diajarin buat yuk suka duka tuh tanggung bareng. jadi ujungnya tetap aja bersama Tetap gitu. aja bersama. Tapi ketika semuanya bending dimarahin lagi. Kamu kenapa ngelawan pelatih? Intinya kayak gitulah. Mental kita dibentuk, fisik kita juga dibentuk Wah, gitu. berat juga ya. Terus udah gitu kita latihan paling terakhir dan besoknya kita langsung perform. Nah, gimana tuh momen-momen pas lagi performnya itu loh yang bikin memorable tuh apa sih? Yang pas lagi perform itu adalah kita intinya nggak boleh ngelakuin kesalahan kan, buat negara kan, buat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, takut salah formasi. Ketika salah langkah pasti nabrak yang lain. Kedua, takut ketika membentangkan bendera. Bendera kan nggak boleh dibentangin kebalik atau melilit, ya kan, itu harus benar. Dan yang ketiga, ketika kita ngibarin bendera itu tuh harus sampai di hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah lahnya tuh udah nyampe di atas. Oh, Dan itu kita nggak boleh ngelihat ke atas, kita nggak boleh ada kode apa-apa. Itu tuh benar-benar kita dilatih selama beberapa bulan buat yang mengibarkan bendera, buat ngitung. Dan jadi ngitung iya, gitu, nariknya segimana, panjangnya Iya. segimana, terus harus nariknya tegap lagi ya iya. berarti. Dan bendera tidak boleh berhenti di tengah jalan, Nah, kalau misalnya udah mau nyampe, aduh gimana nih gawat. dipelanin. Maka dari itu kita selalu diajarin berapa bulan tuh gimana caranya supaya kita bisa pas. Oh. Tapi kan tetap aja hari H pasti deg-degan dong, gitu sih. Jadi intinya memang kalau misalnya ada kesalahan kita pasti dihukum. Tapi sebenarnya kita bukan takut hukumannya sih. Kita tuh lebih kayak ngerasa seorang paskibra itu kan cinta tanah air Iya ya. sih, cinta Masa tanah sih air. bendera negara sendiri nggak bisa kita kibarkan dengan baik? Iya, nggak bisa kita hormati lah kesannya gitu. Gitu. Itu sih salah satu hal yang nggak bisa aku lupain sih. Oh, bener-bener. Berarti itu pengalaman selama 3 tahun SMA. Iya. Setiap tahun itu tuh jadi apa aja? Yang tahun pertama aku lupa. Formasi, bukan Pertama sih? masih di formasi. Iya, pertama masih di formasi. Terus udah gitu yang kedua aku bawa baki bendera. Bawa baki bendera yang ngambil Ngambil dari kepala sekolah. kepala sekolah. Kan awalnya bendera dipegang kepala sekolah. Nah, kalau baki bendera sih sebenarnya kesulitannya adalah kepala sekolah kan tempat berdirinya tuh ada tangganya. Nah, aku harus naik tangganya. Ketika udah bawa bendera nggak boleh balik kanan. Nggak boleh muter lah, misalnya Iya, jadi turun gitu jadi nggak boleh. turunnya pun harus mundur. Nah, ketika itu kan ya kalau nggak hati-hati jatuh kan. Oh, Tapi iya ada sih. triknya sih sebenarnya. Sama ya di tahun ketiga aku jadi yang ngebentangin gitu. Wah, berarti sangat bangga ya bisa sampai Happy ngebentangin sih. gitu bendera gitu kayak
bendera siap Iya. gitu kan biasanya. Kayak happy banget gitu kalau misalnya dapat kesempatan kayak gitu ya. Dan ya seneng aja sih sama teman-teman di sana kayak gitu-gitu. Iya sih. Mungkin All the Diners punya pengalaman kemerdekaan, merayakan kemerdekaan yang berbeda-beda. Mungkin bisa jadi kayak ikutan paskibra juga, ataupun kayak ikutan lomba-lomba. Nah, All the Diners untuk yang kemerdekaan yang tahun ini udah siap perlombaan apa nih? Kalau kita siap lomba makan kerupuk, kamu Aku siap sih siap mengalahkan Viana sih, pengen ngalahin juara bertahan makan kerupuk. Yakin bisa. Jadi sekarang mau latihan makan kerupuk dulu. Iya, kita mau latihan dulu makan kerupuk kali ya. Sampai kita bertemu di minggu depan. Bye. Dadah. Thank you all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @allthedining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.